ada informasi-informasi, perintah-perintah, larangan-larangan yang saling bertentangan satu dengan yang lainnya. Ya. Teman-teman harus pahami bahwasanya dalam pertentangan itu tidak mungkin benar semua. Ya. Dua hal yang bertentangan tidak mungkin betul dua-duanya. Yang paling mungkin adalah benar salah satu atau salah dua-duanya. Oke, nah kita harus mulai berpikir di sini. Oke, nah itu motivasi saya. Nah kemudian dalam saya menyampaikan kesimpulan, dalam saya membangun narasi, membangun argumen, saya selalu berpatokan kepada sebuah metode. Ya, saya bukan liberalis, ya, saya bukan Mu'tazilah, saya bukan apapun itu, saya bukan. Ya, saya independen. Oke. Nah, saya dengan independensi saya tunduk pada Al-Qur'an. Oke. Lantas metode yang saya gunakan apa? Metode yang saya gunakan adalah metode-metode yang diarahkan Al-Qur'an kepada kita. Bagaimana cara kita mengakses Al-Qur'an? Patah-patah nggak sih videonya? Enggak ya? Kok di HP aku patah-patah. Oke. Jadi bagaimana Al-Qur'an mengarahkan kita untuk mengakses Al-Qur'an, ya. Bagi teman-teman yang baru datang di akun saya, ya, baru melihat kajian saya, setelah ini boleh teman-teman lihat playlist alur berpikir. Oke. Di situ saya menetapkan alur berpikir sesuai dengan petunjuk-petunjuk Al-Qur'an. Saya nggak ngarang sendiri. Oke. Teman-teman bisa ngelihat di situ. Atau teman-teman yang betul-betul ingin belajar, ya, bagaimana metode saya, atau ingin meneliti bagaimana metode saya mengkaji, ya, seluruh konten-konten saya yang anti mainstream itu, ya, itu silakan teman-teman pelajari dari buku ini, buku Metode Praktis Tadabbur Al-Qur'an. Oke, saya tidak nyombong buku, saya hanya ingin menunjukkan bahwasannya saya tidak ngawur. Saya menetapkan koridor, ya, tadabbur Al-Qur'an. Oke, nggak ngawur, nggak ngasal, ya. Jadi teman-teman harap memandang saya bukan sebagai orang ngawur. Saya ngerti bahasa Arab, ya, saya ngerti metode analisis, ya. Saya lulusan Pakistan S2, oke. Jadi bukan anak kemarin sore, oke. Nah, ini bukan dalam rangka sombong. Disclaimer aja. Oke. Nah, teman-teman, kemarin kita sudah membahas tentang berpikir ulang rukun Islam, ya. Kita udah bahas kemarin, berpikir orang tentang rukun Islam. Betul nggak sih Islam ini bisa direpresentasikan dengan 5 perkara ini, gitu kan? Betul nggak sih kalau orang sudah melakukan 5 rukun ini Islamnya dijamin beres, gitu? Dan ternyata tidak, ya. Bahkan saya mengajukan konsep yang sebetulnya diajukan oleh Al-Quran juga, ya, sebagai konsep as-siratul mustaqim, ya, konsep jalan yang relevan, yang universal, atau konsep moral universal, ya, as-siratul mustaqim, ya, sebagai prinsip-prinsip dasar Islam. Ya, harusnya kalau kita mengaku Islam, kita berpegang kepada prinsip-prinsip universal ini atau moral universal ini, sebagaimana sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Bagi teman-teman yang ketinggalan live kemarin, silahkan cari video saya tentang moral universal atau as-siratul mustaqim. Ya, di as-siratul mustaqim itu Allah menjelaskan beberapa aturan, ya, yang terkonsep, ya. Ayatnya pun dikumpulkan sama Allah di surat Al-An'am 151 sampai 153, ya. Dan ini menjadi prinsip dari Islam itu sendiri sebetulnya. Ya, apabila kita berpegang teguh kepada prinsip-prinsip ini, dijamin hidup kita penuh dengan kedamaian sesuai dengan nama Islam. Salah satu makna dari Islam salimah adalah kedamaian, seperti itu. Ya, kita asing dengan konsep itu, iya asing. Ya, kita di pengajian-pengajian pasti nggak pernah dengar konsep seperti itu, ya. Padahal ayatnya jelas, Allah sebutkan satu tempat terkumpul, gitu. Ya, Allah tidak pernah mengumpulkan ayat tentang syahadat, sholat, haji, puasa, ya kan, dalam satu tempat nggak ada. Ya, syahadat sendiri, sholat sama zakat kadang-kadang nyampur tapi sendiri, puasa sendiri, ya kan, haji sendiri, seperti itu. Nggak ada konsep rukun Islam dalam Al-Quran itu, nggak ada. Ya. Nah, dalam pembahasan yang sama, ya, tentang hadis malaikat Jibril itu, ya, datang kepada Nabi, bajunya serba putih, rambutnya serba hitam, ya.
ini kita dapat mengekstrak satu yang kemarin rukun Islam. Nah, ada hal lain yang bisa kita ekstrak dan bisa kita kritisi juga dari hadis yang kemarin itu adalah rukun iman. Oke. Karena setelah Jibril bertanya tentang rukun Islam, ya, Jibril bertanya lagi ma huwal iman atau akhbirni anil iman gitu ya. Beritahukan kepadaku tentang iman. Oke. Kemudian Nabi menjawab, ya, iman adalah, ini redaksinya ya, yang saya sudah translate. Oke. Antuk minabillah, beriman kepada Allah, wa malaikatihi, dan pada malaikatnya, wa kutubihi, dan kepada kitabnya, wa rusulihi, dan kepada utusan-utusannya, wal yaumil akhiri, oke, dan kepada periode akhirat, oke, wa tu'mina bil qadari. Teman-teman perhatikan nih redaksinya ya. Wa tu'mina bil qadari, ya, wa tu'mina bil qadari. Kenapa ada kenapa harokat terakhirnya fathah? Ya karena sebelumnya didahulukan oleh an gitu. An itu ada watun nasbi. Oke, saya bisa jelaskan dari sisi bahasa. Oke, antu'mina bil qadari, disebutnya qadar dalam hadis ini ya, khairihi wa syarrihi, baik dan buruknya qadar. Oke. Dalam ayat ini tidak disebutkan kata takdir, ya. Yang dalam ayat ini, dalam hadis ini tidak disebutkan kata takdir, tetapi yang disebutkan adalah qadar, ya. Qadar. Ya, apa itu qadar? Nanti kita akan pelajari. Oke. Nah, di hadis lainnya ya disebutkan juga satu kosakata lain selain qadar, yaitu qada. Ya, qada. Ya, wala yaruddul qada illa du'a. Qada tidak dapat dihindari kecuali dengan doa. Oke. Jadi rukun iman ke-6 kita ya itu sumbernya dari hadis-hadis. Oke, dari hadis-hadis ya, yang pertama hadis Jibril tadi, yang kedua dari hadis hadisnya Muslim yang mengatakan bahwasanya qada tidak bisa diubah kecuali dengan doa. Oke teman-teman, jadi kita langsung saja ke poin yang akan kita bahas. Benarkah rukun iman ada 6? Oke. Kalau saya ingin mengkritisi konsep ini, ya kan, kalau saya ingin berpikir ulang terkait konsep ini, saya akan tertuju kepada rukun iman yang ke-6 yang selama berabad-abad membuat jagat manusia, ya, membuat jagat intelektual pusing bukan kepala, ya, yaitu adalah beriman kepada qada dan qadar. Oke. Jadi kita melihat adanya perbedaan redaksi. Apa yang kita yakini selama ini dan redaksi rujukannya kalau kita ingin merujuk kepada hadis. Ya. Di hadis tidak pernah dikatakan takdir itu nggak ada. Ya. Rujukan dari hadis adalah qada dan qadar. Oke, perhatikan ya baik-baik ya teman-teman. Qada dan qadar. Oke. Perlu teman-teman ketahui bahwasannya bahasa Arab tidak mengenal sinonim. Ya, artinya apa? Beda kata, beda makna. Oke. Tidak mungkin ada dua kata yang berbeda memiliki arti dan makna yang sama persis. Itu tidak mungkin. Oke. Nah, dari sini kita bisa mengetahui bahwasannya ada pergeseran redaksi. Ya, perubahan redaksi dari sumber hadis kepada apa yang kita diajarkan, apa yang diajarkan kepada kita di majelis-majelis ilmu. Kita selalu diajarkan takdir. Oke, jadi dari sini aja kita harus skeptis. Ya, sumbernya mengatakan qada dan qadar. Ya, kita di majelis-majelis diajarkan takdir. Oke, nanti saya akan jelaskan ketiga hal ini ya, yang membuat umat Islam pusing bukan kepala. Pusing kenapa?
Karena dikatakan dalam akidah takdir ini apapun sudah ditetapkan gitu. Ya kan? Apapun sudah ditetapkan, termasuk pilihan-pilihan yang kita mempunyai kehendak untuk memilihnya dalam hidup kita. Ya. Bahkan yang lebih gila lagi, kita nguap aja itu udah tertulis. Ya. Tertulisnya di mana? Di Lauh Mahfud. Ya. Lauh Mahfud juga kita sudah pernah bahas. Apa sih isinya Lauh Mahfud? Kalau teman-teman buka surat Al-Buruj ayat 21, 22, Lauh Mahfud itu isinya Quran Majid. Ya, saya bilang ya, bahwasanya bahasa Arab tidak mengenal sinonim. Ya, tetapi Kementerian Agama kita berkata lain. Ya, punya sinonim Lauh Mahfud itu. Ya, ada yang namanya Imam Mubin, ada yang namanya Kitab Mubin, ada yang namanya Ummul Kitab. Ini pernah saya jelaskan dalam live. Apa perbedaan Kitab Mubin, Imam Mubin, Ummul Kitab, ya, Lauh Mahfud. Ya, kalau dalam terjemahan Kemenak semuanya diterjemahkan Lauh Mahfud, padahal Lauh Mahfud bukan itu. Ya, beda istilah, beda makna. Oke, dan Lauh Mahfud sebagaimana diinformasikan oleh Al-Quran itu isinya adalah Al-Quran, Quranun Majid fi Lauhin Mahfud. Oke, bukan nasib seluruh manusia, bukan catatan skenario alam semesta, bukan. Oke, jadi dari sini konsep Lauh Mahfud yang menyimpan skenario seluruh peristiwa di alam semesta batal. Siapa yang membatalkan? Al-Quran, bukan saya. Oke, saya katakan dengan tegas, yang membatalkan Al-Quran bukan saya. Ya, saya hanya merujuk kepada surat Al-Buruj ayat 21 sampai 22, yang mana surat Al-Buruj ini teman-teman bisa buka di mushafnya masing-masing. Ya, tanpa harus saya tunjukkan. Oke, ini bikin pusing. Ya, karena kita dianggap sebagai wayang. Kita dianggap sebagai robot yang tidak memiliki otonomi dalam akidah takdir. Semua skenario punya Tuhan. Ya. Oke, ini akidah takdir. Apakah akidah ini koheren atau tidak bertabrakan dengan Al-Quran? Jelas bertabrakan. Kenapa bertabrakan? Karena kita semua ya akan dinilai berdasarkan pilihan-pilihan yang kita buat dalam kehidupan kita. Ya, itu sudah jelas. Makanya ada konsep dosa, ada konsep pahala, ada konsep reward, ya, ada konsep surga, ada konsep neraka. Ya, ada konsep reward terhadap segala perbuatan yang kita pilih di dunia ini. Nah, kok bisa sesuatu yang kita pilih, sesuatu yang skenarionya kita susun sendiri, ya, dianggap itu sudah ditetapkan sebelumnya? Ini mustahil. Ya, mustahil gitu. Ya, nggak bisa seperti itu. Oke. Nah, inilah yang bikin pusing. Ya, kita yang jelas-jelas punya kehendak otonom ini bisa melakukan apapun yang kita mau, ya, dikatakan sudah ditetapkan semuanya. Ini bikin pusing. Ya. Kita bisa nyari rezeki, kita bisa milih jodoh yang mana yang kita mau, ya. Kita bisa mempercepat kematian kita kalau kita mau, ya. Bisa nggak mempercepat kematian? Bisa. Teman-teman habis ini loncat aja dari lantai 20. Kalau lantai 3 kurang tinggi, coba dari lantai 20. Ya, ini bukan nyuruh, ya. Kalau teman-teman mau membuktikan, ya silahkan. Bisa dipercepat kehidupan teman-teman itu. Oke, seperti itu. Oke, nah ini kan membuat kita pusing, membuat jagat raya pusing dengan akidah takdir ini. Oke, nanti kita akan jelaskan juga sejarah dengan sejarah takdir ini memunculkan aliran dalam Islam. Oke, sekarang saya jelaskan dulu ya. Saya jelaskan dulu, nanti saya akan membuat statement yang jelas biar teman-teman tuh nggak ngambang-ngambang lagi terkait takdir ini. Oke, rukun iman ke-6. Rukun iman 1 sampai 5 nggak ada masalah. Oke, kita kan nggak pernah ada masalah sama itu kan? Oke, clear. Itu tuh clear, ya. Bahkan ateis itu mempercayai bahwasannya dunia ini ada akhirnya dan akan terbentuk
dunia baru, yaitu versi yaumil akhirnya ateis, itu saintis gitu. Itu mereka udah clear. Tetapi satu hal yang kita nggak clear itu rukun iman ke-6. Oke. Sekarang saya akan jelaskan dulu makna qada, qadar, dan takdir. Dan sesuai dengan penyebutannya dalam Al-Quran. Oke. Silahkan teman-teman perhatikan. Kalau mau rekam-rekamlah. Ya. Silahkan. Saya tidak menyediakan rekaman. Kalau teman-teman ingin menyimak ulang nanti, silahkan rekam. Oke, dan silakan buktikan kata-kata saya ini benar apa enggak, sesuai sama enggak sama Al-Quran. Oke. Pertama, ya, makna harfiah dari kata kodo, ya, kodo ya, oke, vokal dasarnya kodo ya, oke, artinya adalah penyelesaian sesuatu. Oke, kodo ya atau kodo itu maknanya adalah penyelesaian sesuatu. Oke. Nah, makna umumnya itu. Dalam Al-Quran, qada memiliki beberapa makna yang spesifik. Ya, tetapi makna yang spesifik ini mempunyai relevansi dengan makna dasar tadi. Oke. Yang pertama, menyelesaikan. Ya, lurus dengan makna dasar. Menyelesaikan. Qada dalam makna menyelesaikan. Ayatnya apa? Surat Al-Jumu'ah ayat 10. Oke. Surat Al-Jumu'ah ayat 10. Fa'idha qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Apabila sholat telah diqadha, ya, telah diselesaikan, oke. Ya, dalam ayat ini qadha artinya menyelesaikan. Ketika sholat sudah diselesaikan, sholat Jumat, ya, kontekstualnya sholat Jumat, ya, fantashiru fil ardi, bertebaranlah kamu di muka bumi. Boleh lanjut kerja, ya, karena sebelum sholat Jumat kan disuruh tutup dulu, ya kan, ikut sholat Jumat dulu. Selesai sholat Jumat, faida qudiyatis sholah fantashiru, bertebaranlah, kerja lagi, ya. Yang ngantar paket lagi, yang buka warung lagi, buka SPBU lagi. Oke. Itu qada dalam makna menyelesaikan. Ya. Kemudian ada qada dalam makna memerintahkan. Sebetulnya makna memerintahkan ini ya itu ditranslate lagi. Sebetulnya menetapkan perintah. Yaitu qada, ya. Ada di surat Al-Isra ayat 23. Ya, qada dalam makna memerintahkan. Ya. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Ya. Dan Tuhanmu menqadha, dan Tuhanmu memerintahkan kepadamu alla tusyriku billahi syai'a. Gimana? Qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah, ya. Jangan kau patuh kepada selain Allah. Oke. Itu qadha dalam makna memerintahkan. Oke. Yang ketiga, ya, qadha dalam makna menyelesaikan pertikaian, atau makna spesifiknya adalah menghakimi. Oke. Ini teman-teman bisa lihat di surat Al-Jathiyah ayat 17. Inna rabbaka yaqdi bainahum yaumal qiyamah fima kanu fihi yakhtalifun. Oke. Sesungguhnya Tuhanmu yaqdi, mengqadha atau menghakimi. Makanya hakim itu disebutnya qadhi dalam bahasa Arab. Ya, al-qadhi. Ya. Dan Tuhanmu, sesungguhnya Tuhanmu yaqdi bainahum, menghakimi di antara mereka yaumal qiyamah, pada hari kebangkitan. Oke, periode akhirat. Hari kiamat itu bukan hari kehancuran. Kita udah jelaskan di live berkali-kali, ya. Nah, ini makna harfiah dari kata qadha. Oke, bisa menyelesaikan, bisa memerintahkan, bisa menghakimi. Oke. Itu ya. Nah, kemudian kata-kata qadar, ya, qadar, ya. Atau orang Melayu nyebutnya qadar, ya. Apa makna dasar dari kata qadar? Ya kan, qadha, qadar. Apa makna dasar dari kata qadar? Qadar makna dasarnya adalah kapasitas, ukuran. Itu makna dasar dari qadar, ya. Kapasitas atau ukuran.
Oke? Nah, dalam Al-Quran, qadar ini dibedakan jadi dua. Ada ukuran kualitatif, ya. Ada ukuran kuantitatif. Oke? Ukuran kualitatif, ya, ukuran kualitatif penyebutannya bukan qadarun, tetapi qadrun. Ya, vokal dasarnya sama, qadaro juga, ya. Qadrun. Misalkan di surat At-Talaq ayat 3, ya, Allah berfirman, qad ja'alallah likulli syai'in qadra. Ya, qad ja'alallah likulli syai'in qadra. Ya, dalam ayat ini Allah memerintahkan agar para lelaki, ya, yang telah menceraikan istrinya, apabila istrinya masih hamil, ya, atau masih dalam keadaan menyusui, ya, hendaknya dia mencari rezeki sesuai dengan kapasitasnya. Oke. Nah, kapasitas lelaki mencari rezeki ini kualitatif, ya. Makanya Allah menyebutkan dengan kata qadrun, ya, qadrun. Oke. Ada ukuran kuantitatif, ya kan? Ukuran kuantitatif dari kuantitasnya, dari materialnya. Oke. Kalau qadrun tadi, ya, saya makan sepiring nasi, teman-teman makan sepiring nasi, hasilnya bisa beda, itu qadrun. Oke. Oke, saya dikasih sepiring nasi sama Albert Einstein dikasih sepiring nasi, itu hasilnya beda. Itu qadrun, kualitatif, ya. Kalau kuantitatif ini, ya kan, sesuai ukuran, tapi ukurannya berbentuk material. Makanya di surat Al-Qamar ayat 49, Allah berfirman, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin. Ya, segala sesuatu kami ciptakan dengan kuantitas, ya, qadar. Oke, jadi qadar itu ukuran kapasitas yang bersifat kuantitatif, ya. Kuantitatif, ukurannya bersifat material, ya. Kuantitatif seperti itu. Kayak emas berapa gram, 1 gram, 2 gram, itu kuantitatif. Oke. Nah, itu makna qadar. Oke, ya. Sekarang teman-teman masukin di kepala nih. Kadang-kadang teman-teman nggak mau masukin di kepala nih, jadi nggak ingat-ingat, ya. Qada artinya menyelesaikan sesuatu, ya. Qadar artinya kapasitas. Oke? Oke, ya. Sekarang takdir. Ya. Apa itu takdir? Takdir adalah hasil perbuatan. Itu namanya takdir. Ya. Makanya kalau ada nilai, ya, kalau di sekolah dulu, ya, saya mondok dulu, ya kan, itu kadang-kadang nilai itu dalam bentuk takdirud darajat, ya, takdir, ya, takdiruhu mumtaz misalkan, ya, kalau kita diguntur gitu, at-takdir mumtaz gitu, ya. Atau hasil perbuatan kita, hasil ujian kita apa nih? Mumtaz, jayid jiddan, atau jayid, atau makbul, atau rosib, ya, atau gagal gitu. Nah, itu takdir. Jadi takdir itu maknanya adalah hasil perbuatan. Oke? Hasil perbuatan. Ini saya akan mengelaborasikan sedikit panjang, ya. Jadi teman-teman kalau mau rekamlah, ya. Ini bagi yang mau berpikir sesuai dengan perintah Quran, kita disuruh mikir kan gitu. Bukan suruh ngikut aja gitu. Oke. Contoh ayat dari takdir adalah surat Yasin ayat 38. Wasyamsu tajri limustaqarrin laha. Ya, matahari mempunyai garis edar. Ya, punya garis edar. Dzalika taqdirul azizil alim. Itulah hasil perbuatan dari Al-Aziz Al-Alim, ya. Jadi peredaran matahari itu merupakan hasil perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna takdir. Oke? Jadi takdir bukan ketetapan, takdir itu hasilnya, artinya adalah hasil perbuatan. Ya, hasil usaha kita, itu namanya takdir. Nah, sekarang kita verifikasi hadis, ya. Baik qada, ya, qadar,
dan juga takdir, ya, tidak pernah disebutkan sebagai sebuah konsep dalam Al-Quran. Oke. Qada, qadar, dan takdir tidak pernah disebutkan dalam Al-Quran sebagai sebuah konsep. No. Tidak seperti as-siratul mustaqim yang disebutkan sebagai sebuah konsep moral universal. No. Oke. Bahkan ya, perintah beriman, ya, perintah beriman itu maksimal hanya ditujukan kepada 5 perkara. Silakan teman-teman merujuk kepada surat An-Nisa ayat 136. Saya udah meneliti seluruh isi Al-Quran, ya, dan satu-satunya ayat yang menyebutkan seluruh rukun iman itu ada di surat An-Nisa ayat 136. Silakan buka. Ya. Surat An-Nisa ayat 136. Ya, silakan sama-sama buka teman-teman. Biar teman-teman tahu gitu. Ya, selama ini kita odos-odos lewat-lewat aja nggak sadar ada ayat ini gitu. Gila, kemana aja gue gitu kan. Ya. Oke, silakan teman-teman boleh buka ayat 136. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ya aminu billah, berimanlah kau kepada Allah, wa rasulihi, dan kepada rasulnya, wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi, dan kepada kitab yang diturunkan kepada utusannya, wal kitabil ladzi anzala min qabl, dan kepada kitab yang diturunkan sebelumnya. Lihat redaksi setelahnya. Oke. Wa man yakfur billah, barang siapa yang kufur kepada Allah, satu, ya kan? Wa malaikatihi, dan kepada malaikatnya, dua, ya. Wa kutubihi, dan kepada kitabnya, tiga, ya. Saya lihat ayat, teman-teman lihat ayat. Oke. Wa rusulihi, dan kepada rasulnya, wal yaumil akhir, dan kepada yaumil akhir, ya, periode akhirat, faqad dolalan ba'ida. Ada disebutkan qada dan qadar? Nggak ada kan? Nah, ini teman-teman silakan cari di Quran sampai botak. Teman-teman nggak akan menemukan, ya, kita diperintahkan beriman kepada konsep qada dan qadar itu atau takdir. Nggak ada. Ya. Iman hanya kepada 5 ini nih. Oke. Ini saya jelaskan argumen Qur'annya. Dan teman-teman bisa buktikan. Bisa buka Quran, bisa searching sendiri. Ya. Tools untuk searchingnya silakan teman-teman kunjungi tanzil.net. Carilah di mana Allah suruh kita beriman kepada qada dan qadar atau takdir. Nggak ada. Ya, ini tegas statement saya nih. Oke, nggak ada. Silakan, boleh teman-teman cari. Silakan. Sampai botak teman-teman cari. Ya, nggak ada. Ya. Rukun iman hanya disebutkan 5 dalam Al-Quran. Ya, pada Allah, malaikat, kitab, Rasul, yaumil akhir. Ya. Lihatlah ke surat An-Nisa ayat 136. Oke. Jadi qada, qadar, dan takdir tidak pernah disebutkan sebagai satu konsep. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tidak pernah diperintahkan beriman kepada qada, qadar, ataupun takdir. Ya, secara eksplisit nggak ada. Ya, eksplisit ke implisit nggak ada. Oke. Bahkan Al-Quran berkata lain. Nanti saya sampaikan prinsip-prinsipnya ya. Oke. Terkait dengan takdir-takdiran ini, ya, Islam ini sampai melahirkan 3 aliran. Ya, dalam sejarahnya, ya, dalam akidah Islam ini lahir 3 taifah, 3 aliran. Ya. Yang pertama aliran Jabariyah. Ya, ini saking pusingnya nih, sampai lahir 3 aliran. Emang pusing gitu. Makanya kita harus kembali pada Al-Quran. Yang pertama aliran Jabariyah. Ya, aliran Jabariyah inilah yang sebetulnya diyakini umat Islam mayoritas hari ini. Ya. Tapi kalau ditanya di lapangan tuh mereka menafikan, lucu banget gitu. Ya. Kau Jabariyah bukan? Bukan. Ya, Jabariyah itu apa? Jabariyah itu kita tuh wayang, robot asli.
Dah gitu. Ya, bahasa sederhananya itu kita tuh wayang, robot asli. Nggak bisa punya kehendak sama sekali. Oke. Nah, akidah umat Islam hari ini kan itu. Ya kan? Jabariyah gitu. Tetapi prakteknya tuh Jabariyah, tapi dalam akidah dia nggak ngaku gitu. Kau Jabariyah ya, semua apa-apa sudah ditetapkan Allah. Oh enggak, aku bukan Jabariyah. Ya. Tetapi kalau besok dia bikin majelis, semua sudah ditetapkan, orang nguap pun sudah ditetapkan. Nah, Jabariyah dia. Jadi secara teoritis, secara konsep dia menafikan Jabariyah, tapi pada prakteknya dia Jabariyah. Ya. Dia telat pergi ke kantor tuh, dia bilang ke orang, qadarullah, Tuhan yang disalahin gitu. Ya. Dia bikin bisnis gagal, itu dia bilangnya qadarullah. Tuhan, jadi apa-apa tuh Tuhan. Ya. Kalau dia berhasil Tuhan oke lah, dia gagal pun Tuhan yang disalahkan gitu. Ya, qadarullah saya kena penyakit, qadarullah saya kecelakaan. Padahal karena dia ugal-ugalan gitu, dia berani bilang qadarullah gitu. Ya. Kata-kata qadarullah pun tidak tepat digunakan dalam redaksi kalimat dia tuh sebetulnya. Nah, ini Jabariyah. Jabariyah ini secara praktis dipraktikkan umat Islam hari ini. Okay? Semua sudah ditetapkan Allah. Rezeki tidak akan tertukar. Ya, karena sudah tertakar. Nah, ini kacau, ini Jabariyah nih namanya nih. Ya. Kalau teman-teman dengar diksi-diksi itu tuh Jabariyah tuh. Ya. Tapi kalau ditanya, antum Jabariyah ya? Pasti nggak ngaku dia. Ngakunya, oh bukan, saya Sunni kok. Saya Ahlus Sunnah gitu. Ya kan? Nah, ini satu aliran Jabariyah ya. Yang secara konsep tidak diakui masyarakat muslim ya, tetapi secara praktis itulah masyarakat muslim yakinnya dengan Jabariyah. Oke. Nah, yang kedua adalah Qadariyah. Oke, Qadariyah kita bebas tanpa batas. Nah, itu Qadariyah. Ya, kita bebas tanpa batas. Ya, kalau ini sih non muslim semuanya ini nih, Qadariyah ini. Ya, kita bebas tanpa batas. Nah, akidah yang dipegang sama umat Islam mayoritas hari ini itu akidahnya Ahlus Sunnah, Sunni. Ya. Ya. Apa akidah Sunni? Jalan tengah. Ya. Jalan tengah tuh kadang-kadang bukan jalan terbaik loh. Gitu. Ya. Malah bikin pusing. Oh, semua sudah ditetapkan, tapi kita bisa berkehendak. Malah bikin pusing kan? Oh, semua sudah ditetapkan. Jadi premis Jabariyah itu jadi premis 1. Ya, Qadariyah jadi premis 2. Aneh memang gitu. Dua hal yang bertentangan dicampur sama Sunni gitu. Ya, jadi kalau saya mandang Ahlus Sunnah itu ya sekte-sekte juga gitu kan. Ya, aliran-aliran juga gitu. Ahlus Sunnah. Ya, kalau bahasa Inggris Sunni gitu. Ya, karena dia berusaha menjalan tengahi semua gitu. Akhirnya bikin pusing. Ya. Nah, ini 3 aliran. Bukan 3 aliran, sebetulnya yang lahir dari takdir itu 2, Jabariyah dan Qadariyah. Ahli Sunnah mengambil jalan tengah yang secara logis bikin pusing juga. Kita dikatakan bebas kita dikatakan sudah ditetapkan, tapi kok bebas gitu kan? Aneh banget gitu. Oke, sekarang saya ingin menyatakan, saya ingin mengutarakan prinsip-prinsip logis ya terkait dengan dalam rangka memverifikasi qadar takdir ini. Ya. Qadar takdir ini pada prinsipnya adalah segala sesuatu sudah ditetapkan Allah. Itu prinsip dasar. Oke. Jadi menganggap Allah sebagai skenario tunggal, kita nggak bisa bikin skenario kita. Oke. Itu prinsip dasar qadar dan takdir. Oke. Sekarang saya sajikan prinsip-prinsip logis dan prinsip-prinsip Qur'ani terkait dengan otonomi. Nah, sebetulnya yang bikin bingung kan karena kita mempunyai kehendak otonom. Ya, kita mempunyai kehendak otonom, Tuhan juga mempunyai kehendak otonom. Oke, nah itu premis yang pertama. Teman-teman harus catat, kita punya kehendak otonom, Tuhan juga punya kehendak otonom. Oke, kita dan Tuhan sama-sama memiliki kehendak otonom. Oke. Kehendak otonomi pada manusia ini bukan diberikan Allah. Oke. Itu natural.
ada di dalam diri kita gitu. Oke? Kita selama ini mengatakan kehendak otonom diberikan Allah karena kita premis awalnya nggak bener. Kita bilang semua itu Allah yang ngadakan gitu. Ya, kita sudah pernah bahas atau nanti kita akan bahas lagi di live yang lain. Ya. Jadi Tuhan dan materi itu entitas yang berbeda. Dari awal sudah beda. Allah tidak pernah mengadakan materi. Ya, saya cukupkan sampai situ statementnya. Ya, kalau kita mau bahas nanti kita akan bahas di live lain. Nah, manusia ini lahir dari dunia materi, ya, yang mempunyai otonomi, ya. Sedangkan Tuhan ini entitas lain. Jadi dua-dua ini sama-sama punya otonomi. Oke, baik Tuhan ataupun manusia sama-sama mempunyai kehendak bebas atau saya ibaratkan seperti otonomi, ya. Oke. Nah, sekarang saya bacakan prinsip-prinsip logis antar dua entitas otonom. Oke, prinsip ini nanti saya uraikan, ada ayat-ayat Qur'annya. Prinsip-prinsip logis, ya, antara dua entitas otonom atau relasi dua entitas otonom. Oke. Prinsip yang pertama, teman-teman boleh catat, ya. Otonomi tidak dapat dicabut atau dibekukan. Oke. Otonomi pada manusia ini tidak bisa dicabut ataupun dibekukan. Ya. Berakhir bisa. Ya, dengan kematian itu berakhir gitu. Tetapi selama kita hidup, ya, otonomi tidak dapat dibekukan ataupun dicabut. Oke? Otonomi hanya dapat diarahkan. Oke? Karena kita bukan semen, kita bukan batu. Ya, kita bisa bergerak bebas, kita bisa milih sendiri, kita bisa mikir sendiri. Kalau batu ya nggak gerak dia, kalau nggak ada yang menggerakkan gitu. Ya. Jadi pahami baik-baik, ya. Mudah-mudahan di antara 240 orang yang nonton ini, ya, ada ulul albab sehingga bisa memahami. Dan mudah-mudahan teman-teman jadi orang yang dapat menjelaskan ke orang lain. Oke, prinsip pertama. Otonomi tidak dapat dicabut ataupun dibekukan. Ia hanya dapat diarahkan. Oleh sebab itu, Allah hanya berperan sebagai pengarah bagi manusia. Yahdi, memberikan petunjuk. Ya. Huwallazi yusolli alaikum, dialah Allah yang terkoneksi dengan manusia untuk apa? Liyukhrijakum minaz zulumati ilan nur. Oke, agar dapat mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Bagaimana caranya? Dengan memberikan petunjuk. Oke. Jadi itu ya. Otonomi tidak bisa dicabut ataupun dibekukan, ia hanya dapat diarahkan. Oke. Itu prinsip yang pertama. Atau prinsip yang kedua, ya kan? Tadi yang pertama, kita punya otonomi, Tuhan punya otonomi. Prinsip kedua, otonomi kita tidak dapat dibekukan atau dicabut, ya. Ia hanya dapat diarahkan. Makanya Tuhan itu memberikan petunjuk, mengarahkan manusia. Ya, Tuhan nyuruh ini, Tuhan nyuruh makan yang halal, ya. Tuhan nyuruh kita jangan berlebihan, Tuhan nyuruh kita jangan ini, Tuhan nyuruh kita jangan itu. Itu dalam rangka mengarahkan. Nggak bisa dipaksa, nggak bisa dibekukan, nggak bisa dicabut juga otonomi kita. Oke? Oh, ini real gitu, ya. Logika begitu, Quran pun mengatakan begitu. Ya kan? Allah nyuruh kita apa? Nulis ketika kita berutang. Allah nyuruh kita ini. Itu kan ngarahkan. Ya, makanya la ikraha fiddin kata Allah. Ya jelas nggak bisa dipaksa manusia. Yang Tuhan bisa lakukan hanya menyediakan konsekuensi bagi kerjaan kita, bagi perbuatan kita. Oke, itu ya. Oke, prinsip ketiga. Oke, catat baik-baik ini. Ini prinsip logis yang sejalan dengan Al-Quran. Dua entitas otonom tidak mungkin selalu memiliki kehendak kooperatif. Oke. Dua entitas otonom tidak mungkin selalu memiliki kehendak kooperatif.
Artinya apa? Tidak mungkin Tuhan dan manusia selalu maunya tuh sama. Nggak mungkin. Nggak mungkin kehendak kita tuh kooperatif. Nggak mungkin. Ya, nggak mungkin. Ya, karena dua-duanya otonom gitu. Ya, satu otonom pasti suatu titik. Nah, sedangkan dalam konsep takdir, kita selalu dikatakan kita sudah ditetapkan apapun yang kita lakukan itu selalu mendapatkan restu dari Tuhan. Itu namanya kehendak kooperatif terus dong. Ini yang nggak mungkin, secara logis nggak mungkin. Oke? Nah, ketidakmungkinan kehendak kooperatif terus ini ada dua konteks. Ya, mudah-mudahan teman-teman paham. Satu, konteks yang pertama, dua otonomi selevel, dua entitas otonom yang selevel, sama level, ya, itu pun nggak mungkin selalu kooperatif. Gitu. Yang sama level nih, nggak mungkin selalu kooperatif. Makanya Allah bilang di surat Al-Anbiya ayat 22, "Lau kana fihima alihatun illallah la fasadata." Kalau di alam semesta ini ada Tuhan lain selain Allah, ya kan? Ada entitas otonomi lain yang levelnya sama kayak Allah, ya. Ini alam semesta bakal rusak. Oke? Ini menunjukkan bahwasannya dua entitas otonom sama level, sama-sama Tuhan, ya, ini aja nggak mungkin selalu kooperatif gitu. Oke, makanya Tuhan bilang pasti rusak nih alam semesta kalau Tuhannya ada dua, apalagi tiga gitu kan. Makanya Tuhan cuma satu. Konsekuensi logisnya begitu, ya kan? Sehingga terjadi keteraturan di alam. Kalau Tuhannya dua, otonom sama level nih, sama-sama Tuhan, ya, itu pasti kacau. Karena dua entitas otonom tidak mungkin selalu memiliki kehendak kooperatif. Di satu titik pasti ada bedanya. Biar sama-sama top level. Oke? Itu konteks yang pertama. Konteks yang kedua, dua otonom beda level. Nah, inilah yang berlaku sama Allah dan manusia nih. Ya. Dua otonom beda level, ya. Memang otonomi manusia ini ada gitu. Tetapi sehebat-hebat otonomi manusia, kalau melanggar otonomi Tuhan, ya ini nggak akan bisa gitu. Oke, makanya di surat Al-Kahfi ayat 23-24 Allah menjelaskan, la taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan gitu. Ya. Ya, jangan kau pernah berkata bahwa besok aku pasti akan melakukan ini gitu. Illa an yasha Allah, kecuali Allah berkehendak. Nah, jadi kalau kita otonomnya itu subordinat dari Allah yang superordinat, ya, otonomi kita ada, tetapi terbatas dengan otonomi Allah gitu. Mudah-mudahan ada yang paham ya. Oke, terbatas. Kalau dua Tuhan itu kan nggak terbatas tuh, sama-sama level, makanya bisa hancur. Nah, kalau manusia sama Tuhan nih, memang sama-sama otonomi, tapi beda level. Makanya, sekali-kali manusia melakukan otonom yang berseberangan dengan visi Tuhan, disikat sama Tuhan. Contohnya apa? Kaum Nabi Nuh. Ya, mereka syirik atas otonomi mereka. Ya, nyembah patung lah, nyembah berhala zaman Nabi Nuh tuh. Ya kan? Atas otonomi mereka. Mereka nggak bisa berlama-lama, disikat sama Allah. Ya. Kaum Lut dengan otonominya, ya, mereka melakukan praktek apa tuh? Ya, homoseksual. Ya, ini nggak sejalan sama prinsip Tuhan nih, sama arahan Tuhan. Ya, otonomi Tuhan menyikat mereka. Oke. Jadi itu dua entitas otonom beda level ini, ya, sama-sama bebas. Bebasnya sama-sama, tapi kebebasan yang subordinat itu terbatas dengan otonominya superordinat. Oke. Nah, dalam Al-Qur'an, oke,
Kehendak independen namanya atau istilahnya itu sya'a yasha'u. Oke. Ada dua istilah kan? Kehendak, menginginkan, ingin, itu ada dua istilah dalam Al-Quran. Ada sya'a yasha'u, ada aroda yuridu. Oke. Nah, ini lulusan-lulusan pesantren atau teman-teman yang pernah belajar bahasa Arab pasti tahu. Sya'a artinya mau, aroda yuridu juga artinya mau. Apa bedanya? Nah, ini bedanya. Sya'a itu artinya kehendak independen. Teman-teman sya'a, saya belum tentu sya'a. Itu namanya sya'a. Oke. Makanya di surat Al-Kahfi ayat 29 ya, wa qulil haqqu mir rabbikum. Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Man sya'a falyu'min, yang berkehendak silakan beriman. Ya kan? Sya'a. Jadi Tuhan sya'a sudah memberikan petunjuk, ya kan? Kita sya'a enggak untuk ngambil petunjuk ini gitu. Oke, jadi harus ada klop gitu antara sya'a yang satu dengan sya'a yang lain, antara kehendak independen satu dengan kehendak independen yang lain. Ya. Man sya'a falyu'min wa man sya'a falyakfur. Bisa nggak kufur kita? Bisa, karena kita punya otonomi. Nah, otonomi ini nggak bisa ditetapkan. Ya, karena sifatnya dinamis, bukan absolut. Ya. Kalau kita sama semen sama batu, ya, kita salah bikin semen bikin batu, itu jelas salah kita, karena yang punya otonomi cuma kita. Batu dan semen nggak punya otonomi. Tapi dua entitas otonom ini beda hal. Oke. Nah, sedangkan kehendak kooperatif dalam Al-Quran itu istilahnya aroda yuridu. Oke. Contohnya apa? Yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan bagi kita kemudahan dan tidak menginginkan bagi kita kesulitan. Nah, kehendak ini sama nggak sama kehendak manusia? Sama kan? Kita juga pengennya mudah ya Allah. Kita juga pengennya jangan sulit-sulit. Ya. Jadi kita mau, Allah mau gitu. Itu aroda yuridu, kehendak kooperatif. Ya. Kalau sya'a tadi itu kehendak independen. Kita mau belum tentu Allah mau, itu sya'a. Ya, makanya dulu di pondok kalau terserah gue itu bahasanya masyitu gitu, bukan ma'arodtu. Betul kan ya? Masyitu gitu. Terserah lu, masyita gitu. Artinya dia mau, kita nggak mau gitu. Oke. Nah, ini prinsip-prinsip kayak gini nih ada semua di Quran. Kita punya otonomi, Tuhan punya otonomi. Ya, prinsip-prinsip logisnya seperti yang saya sampaikan tadi. Saya ulangi sekali lagi ya. Prinsip 1, kita punya otonomi, Tuhan punya otonomi. Makanya Allah bilang, ya kan? Innallah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ya, kita punya otonomi, kita dulu gerak dong, gitu kan. Ya, Allah tidak mengubah suatu kaum sampai dia berubah. Kenapa? Karena kita punya otonomi. Kalau kita mau belangsak, ya Tuhan nggak bisa ngapa-ngapa gitu. Ya kan, belangsaklah kita gitu kan. Kalau kita mau sukses, ya Tuhan bisa bantu gitu. Ya kan, seperti itu. Nah, prinsip kedua, otonomi tidak dapat dibekukan, ya, atau ditetapkan. Dia sifatnya dinamis. Dia hanya dapat diarahkan. Ya, makanya Tuhan ngarahkan. Ya. Premis ketiga, dua entitas otonom tidak selalu memiliki kehendak kooperatif. Ada dua konteks. Dua otonom sama level, ya, itu tidak selalu kooperatif. Makanya Tuhan bilang kalau ada dua Tuhan kacau nih alam, gitu kan. Berantem tuh dua Tuhan tuh, ya. Atau dua otonomi, konteks yang kedua, dua otonomi beda level, ya. Otonomi yang superordinat selalu bisa membatasi otonomi yang subordinat. Nah, pusing-pusing lah gitu. Tapi mudah-mudahan orang-orang pintar kayak Dr. Saprudin, Bang Haidi, Mas Wahyu ini paham. Ya. Nah, kehendak independen itu di Quran namanya sya'a, sedangkan kehendak kooperatif itu namanya aroda. Ya.
Nah, jadi itulah pemaparan tentang relasi antara dua otonomi, antara otonomi manusia dan otonomi Tuhan. Oke, tidak semuanya, tidak ada yang ditetapkan. Tuhan nggak netapin apa-apa gitu. Tuhan cuma ngarahkan. Kenapa? Karena otonomi hanya bisa diarahkan, nggak bisa ditetapkan. Ya, kita bukan batu, kita bukan semen, kita bukan pasir gitu. Ya, jadi statement yang jelas terkait dengan verifikasi ini, ya, nggak ada tuh konsep-konsep takdir tuh, bullshit. Ya, kalau ada tuh nggak relevan, nabrak sama ayat-ayat lain. Buat apa ada pahala dosa? Buat apa ada surga dan neraka? Buat apa ada konsep reward atas segala perbuatan yang kita pilih? Nabrak dia, ya. Dan nabrak juga sama realitas alam semesta, ya. Realitas alam semesta ini hak juga, ya. Dengan fakta di lapangan dibikin pusing kita, ya kan? Ini bener nggak sih udah ditetapkan gitu? Padahal kita nggak bisa membaca. Contoh, ya, rezeki kita seret. Ya itu sebetulnya karena kekurangan kemampuan kita, kurang skill, kurang pengetahuan. Bukan karena Tuhan netapin kita rezekinya seret gitu. Kita kurang mau bekerja, kurang mau bergerak. Ya, bekerja udah maksimal gitu. Lah dia nggak ngelihat dunia bisnis sekarang kayak gimana. Ya teman-teman buka nasi kuning, tapi nggak bikin brand. Sedangkan yang lain pada bikin brand. Nasi kuning Bu Jarot, nasi kuning Bu Tukiem. Ya, semua bikin brand. Teman-teman nggak bikin brand. Ya dengan begitu teman-teman tiba-tiba bilang, ini udah qadarullah. Bikin brand, yang lain tuh bikin brand loh, lihat loh. Ya kan? Wah. Nah, yang lain nasi kuningnya bikin Instagram. Ya, kita nggak mau bikin Instagram. Tapi ketika kita sepi, nggak viral gitu kan, kita bilang qadarullah. Ini kesalahan kita, ya kan? Omset kita nggak naik, ya itu memang udah takdirnya segitu gitu kan. Nah ini aneh gitu. Sedangkan ada orang yang belajar digital marketing, ada orang yang belajar marketing, ya field marketing, digital marketing, ya kan? Nah ini yang yang kita perlu pertanyakan kembali, ya oke? Jadi selama ini kita nyalahkan Tuhan tuh sebetulnya karena kita kurang ilmu, ya kurang kerja gitu. Oke, sekarang ada satu pertanyaan yang sensitif juga, yang sering ditanyakan orang-orang juga. Loh, Tuhan tahu nggak gitu? Ya kan, kalau Tuhan tahu artinya Tuhan netapkan. Loh, nggak gitu. Ya, Tuhan tahu bahwasannya alam ini akan berakhir, gitu. Maksudnya akan hancur. Tapi Tuhan nggak netapkan itu. Memang pada akhirnya alam ini akan hancur. Entropi itu sifat-sifat alami dari alam, gitu. Ya kan? Bedakan antara mengetahui sama menetapkan. Ya, saya tahu Pak Prabowo presiden, tapi bukan saya yang menetapkan Pak Prabowo jadi presiden. Gitu. Ya. Ya, kalau beda, kalau sama ya ngapain dipisahkan antara tahu sama menetapkan gitu kan. Seperti itu. Jadi nggak ada. Udah gitu kalau semuanya ditetapkan artinya kita oke aja dong gitu kan. Nah, kan dalam arti gini, saya sering membuat analogi gini ya. Kalau sebuah film, ya, film kan pakai skenario nih. Oke. Kalau sebuah film jelek, ya ceritanya jelek, yang salah siapa? Ya, aktornya? Bukan lah. Kameramennya? Bukan. Ya, yang salah siapa? Yang buat skenario tuh, sutradara. Ya. Nah, kalau kita beranggapan bahwasanya segala sesuatu sudah ditetapkan, ya, maka kita menganggap dunia ini kayak film. Allah bikin skenario, kita aktor. Kalau kita salah, Allah yang salah. Karena dia yang pegang skenario. Gitu. Kita cuma jalanin skenario. Ya kalau gitu orang bunuh diri, ya kan, orang melakukan maksiat, orang memperkosa, orang membunuh orang lain, ya nggak patut dihukum. Kenapa? Karena skenario-nya ngatur gitu. Nah ini yang bikin pusing. Ya, jadi nggak ada Allah netapkan, terserah kita. Makanya kita disuruh bertakwa, gitu loh. Koheren kalau mikir tuh. Ya, orang premis yang lain nyusun narasi bahwasannya kita ini punya kehendak bebas, makanya ada reward, ada punishment, ada gini. Tahu-tahu muncul konsep takdir. PA emang. Ya, yang bertentangan sama premis-premis Quran ini bikin pusing memang. Ya.
Jadi nggak ada tuh iman pada kodar takdir tuh nggak ada. Iman tuh cuma 5. Ya, iman tuh cuma 5. Allah, malaikatnya, kitabnya, rasulnya, yaumil akhir. Sebagaimana surat An-Nisa 136 tadi. Oke. Jadi mulai dari sekarang teman-teman, bertakwalah. Ya, bertakwalah. Kalau bisnis bertakwa. Apa itu takwa? Saya jelaskan. Takwa itu berasal dari vokal dasar wako yaki. Artinya adalah menyelamatkan, mengeliminir hal-hal yang membuat kita gagal. Itu namanya takwa. Ya, eliminir. Ya, karena kita dalam kehidupan kita ini kita bebas pilih. Ya. Oh, kita lahir dari siapa, kita nggak bebas pilih, itu pilihan orang tua kita gitu. Ya bebas pilih, cuman memang bukan pilihan spesifik kita, tapi pilihan orang tua kita gitu. Ya kan? Nah, dari itu kita disuruh bertakwa sama Allah. Makanya yang paling mulia itu yang bertakwa. Artinya apa? Kalau mau berbisnis bertakwa, ya pelajari bisnis, pelajari digital marketing, pelajari soft skill dalam bisnis, bagaimana melayani pelanggan, ya kan? Dengan senyum, ya, atau dengan tidak berlebihan bagaimana, ya kan? Selamat datang Pak, ada yang bisa saya bantu gitu. Jadi sales gimana caranya, soft skillnya itu dipelajari, ya kan? Belajarlah digital marketing. Oh, jualan nggak pakai digital marketing berharap sukses gitu kan? Di dunia yang sudah digital semua ini, ya kan? Teman-teman punya outlet roti yang nggak bikin Instagram, ya kan? Berharap sukses, tapi ngelihat yang lain itu nggak pakai Instagram sukses juga, ya baca dong apa rumusan dia biar bisa sukses. Iqra itu Iqra, bertakwalah kalian, karena kita sini sama-sama bebas. Jangan sampai kebebasan kita mengganggu kebebasan yang lain. Ya, kasus misalkan kita berhenti di lampu merah, kita naik motor, ya kan, tiba-tiba ada tronton dari belakang jebrek, kita ketabrak, ya kan, kita rugi kan. Iya, tapi ini bukan dari Allah, salahan yang supir belakang nih. Dia nggak bertakwa, dia nggak ngecek rem sebelum sebelum dia jalan mengemudi tronton itu. Ya kan? Jadi karena kita bebas, Tuhan ngarahkan kita. Manusia gini ya, visimu samakan sama visiku. Biar otonomimu sama dengan otonomiku. Biar terjadi yang namanya irodah, bukan sya'a aja gitu. Ya, kalau sya'a nggak ketemu nih kita. Oke. Nah, sekarang samakan visimu, samakan otonomimu dengan otonomi Tuhan. Makanya Allah memberikan aturan-aturan dalam Al-Qur'an agar kita bertakwa. Gitu loh, koheren. Bagi yang melanggar, ya, yang visinya nggak sama arahan Tuhan, siap-siap tanggung konsekuensinya. Gitu loh. Ya nggak ada ditetapkan itu. Ya. Yang visinya sama dengan visi Tuhan dapat reward, ya. Yang visinya nggak sama visi Tuhan, ya, karena punya kehendak otonom tadi, disediakan ya baginya kasur dari api di neraka nanti. Seperti itu, ya. Jadi nggak ada ditetapkan tuh. Jodoh cari, kau pilih jodoh. Nabi kan bilang, ya kan, carilah perempuan berdasarkan nasabnya, berdasarkan hartanya, berdasarkan kecantikannya, ya kan. Nah, ini kan suruh milih sama Rasul, tapi yang utama adalah dinnya, ya kan. Suruh milih karena kita bebas pilih, nggak ditetapkan dari awal siapa jodohmu, ya kan. Rezeki memang tersedia di alam, tetapi kita bisa milih mau kerja atau enggak. Makanya di surat Yasin, wa ma amilat suaidihim, rezeki itu harus kerja. Ya, harus kerja. Variabel rezeki kan cuma 2. Usaha kita sendiri atau diusahakan sama orang, dikasih orang. Ya, cuma 2 variabel rezeki, nggak ada rezeki jatuh dari langit. Ya, cuma 2. Kalau nggak kita kerja sendiri, orang lain kerja untuk kita. Kalau nggak usaha sendiri, usaha orang lain untuk kita gitu. Dan kita kadang-kadang dapat pemberian orang, kita bilang memang rezeki nggak kemana. Itu ada orang usaha buat lu, goblok. Ya, jangan bilang semuanya sudah ditetapkan gitu. Ya, itu orang berusaha untuk kita, ya kan. Tapi kata Nabi kan, aliyadul ulya khairum min aliyas sufla, tangan atas lebih baik dari tangan di bawah. Gitu. Kau kan disuruh berbagi sama Tuhan, jangan minta mulu gitu loh. Ya kan. Nah, ini kita berpikirlah gitu. Ya kan, rezeki kita diarahkan.
Ya, hidup dan mati diarahkan. Ya, kenapa Allah ngelarang kita makan bangke-bangke? Ya, biar hidupnya lebih lama. Ya, kenapa Allah ngelarang kita makan bangke, maitah? Ya, ini biar kita hidupnya lebih lama. Kalau kita makan bangke aja, gitu kan? Ya cepat hidup kita. Ya, penyakitan loh. Ya kan? Nah, kenapa juga ya saya sedikit melanggar dalam hari ini, fair saya akui. Ya, kenapa Allah bilang wala tusrifu, jangan berlebihan? Ya karena berlebihan banyak penyakit. Ya kan? Berlebihan banyak penyakit, gitu, obesitas segala macam gitu. Tapi saya udah berusaha diet akhir-akhir ini. Saya udah 4 hari, 3 hari nggak makan nasi. Nggak tahu sukses apa enggak. Ya namanya juga usaha. Ya kan? Nah, ini yang harus kita lihat. Jangan sampai premis Quran sudah disusun begini, rasional, logis, Tuhan ngajarkan kita, tiba-tiba muncul kata orang takdir, pusing gitu. Ya. Jadi itu. Jadi ada nggak konsep-konsep takdir itu? Nggak ada. Dah, statementnya jelas. Ya, berdasarkan apa? Berdasarkan ayat Quran, berdasarkan logika yang rasional, logis gitu. Berdasarkan ayat Quran. Ya, Quran tuh pasti logis, rasional, sejalan sama akal pikiran orang sehat, bukan orang gila gitu. Ya kan? Nah, kalau konsep takdir tuh jangankan yang waras, yang gila pun mikirkannya nggak bisa. Oke, jadi itu ya teman-teman. Benarkah rukun iman ada 6? Ya, menurut Quran sih nggak ada 6, adanya 5 aja. Gitu. Ya kan? Dan sedangkan hidup kita ini dinamis, kita bisa milih semau kita. Ya. Ya tentunya ada batasan-batasan. Kita mau jadi Tuhan, bisa milih segalanya, nggak bisa. Pilihan kita terbatas. Tapi apapun itu kita bisa milih seperti itu. Oke, itu aja teman-teman ya. Perjumpaan kita pagi hari ini. Bagi teman-teman yang tertarik untuk mengikuti kajian live saya, boleh di follow. Ya, saya insya Allah live setiap ba'da subuh. Ya, setiap ba'da subuh kita akan mengkaji tentang akidah-akidah yang dirasakan sensitif, diragukan rasionalitasnya. Kita akan bahas, kita akan bedah di sini. Kita akan verifikasikan ya dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Ya. Saya sudah menceritakan background saya bukan awam. Bahasa Arab saya ngerti, ya kan? Lulusan S2 Pakistan gitu. Ini biar teman-teman enak aja gitu. Maksudnya teman-teman tuh biar enjoy gitu. Saya tuh bukan misionaris, ya bukan apalah, bukan penghancur Islam, bukan gitu. Saya justru pengen Islam yang tegak, ya Islam yang jelas, yang betul-betul tidak ada kontradiksi dalam akidah kita. Ya jalan lurus. Seperti itu. Oke. Yang udah gift, Dr. Sabrudin, Mas Ayu, Bang Heidir, tadi ada Mbak siapa tadi, Putri Bidadari juga. Makanya mohon maaf